Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Permata Junef dengan NIM 240300022 dari Prodi Matematika NK. Kali ini saya akan membahas tentang fungsi pembangkit eksponensial dan fungsi pembangkit biasa. Yang pertama-tama kita perlu tahu yaitu pengertian dari fungsi pembangkit. Fungsi pembangkit merupakan alat untuk menangani masalah-masalah pemilihan dan penyusunan dengan pengulangan. Misalkan AN sama dengan A0, A1, A2, A3 sampai barisan sehingga. Nah, kita langsung masuk ke fungsi pembangkit eksponensial. Fungsi pembangkit biasa dulu ya teman-teman. Fungsi pembangkit biasa itu bisa juga disebut dengan FPB. Nah, ini ada rumusnya. Jadi rumusnya adalah PX sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N sama dengan A0 X pangkat 0 ditambah A1 X pangkat 1 ditambah A2 X pangkat 2 sampai seterusnya. Dan yang kedua ada fungsi pembangkit eksponensial atau FPE. Nah, ini rumusnya ada sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN sama dengan X pangkat N per N faktorial sama dengan A0 X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah A1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah A2 X pangkat 2 per 2 faktorial ditambah sampai seterusnya. Nah, fungsi ini juga berhubungan dengan 3 bentuk deret. Yang pertama ada deret kuasa atau power series. Rumusnya ini sigma N sama dengan 0 sampai hingga AN X pangkat N. Yang kedua ada deret Maclaurin. Rumusnya Fx sigma N sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga F pangkat N X pangkat N per N faktorial. Nah, ini tuh deret Maclaurin tuh sebenarnya hampir mirip sama kayak fungsi pembangkit eksponensial kan, tapi bedanya dia di sininya pakai pangkat. Jadi kita misalkan aja jadi kayak gini, Fx sama dengan X pangkat 0 ditambah X pangkat 0 per 0 faktorial ditambah ini Fx ini maksudnya kalau sebelum ada turunan ya. Ini F turunan, bukan turunan, F ya pokoknya nggak ada pangkatnya, jadi Fx gitu kan. Nah, ini kalau udah ada pangkatnya F pangkat 1 X pangkat 1 per 1 faktorial ditambah ini F pangkat 2 X kuadrat per 2 faktorial ditambah F pangkat 3 X pangkat 3 per 3 faktorial sampai seterusnya dan menghasilkan jadinya ini. Terus yang ketiga ada deret Taylor. Deret Taylor tuh sebenarnya sama kayak deret Maclaurin, cuman dia X-nya pada saat X-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi rumusnya jadi kayak gini. Fx sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai hingga F pangkat N. Kalau di sini kan X. Nah, ini diganti sama 0. Nah, X pangkat N per N faktorial. Jadinya kayak gini. Nih, kayak gini. Di sini tadi turunan kedua nih. Turunan keduanya ini X. Nah, ini diganti sama 0. Nah, gitu. Lalu kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah tentukan deret Taylor dari fungsi Fx sama dengan 1 per 1 min X untuk X sama dengan 0. Ini udah dijelasin ya, pakai deret Taylor, udah jelas banget perintahnya. Nah, deret Taylor tuh kan tadi bentuknya yang kayak gini, kalau dijabarkan jadinya kayak gini kan. Jadi cara pertama yaitu adalah kita mencari turunan dari Fx itu sendiri. Nah, yang pertama kita cari dari F0 dulu ya. F0 sama dengan 1 per 1 min X. Ini tinggal disubstitusiin aja 0-nya.
diganti x nya sama 0, jadi 1 per 1 kurang 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1, jadi F0 itu sama dengan 1. Nah ini baru dicari turunannya. F turunan pertama dari x, F turunan pertama x, jadi kita cari turunan dari 1 per 1 min x ini. Turunan pertamanya adalah ini, jadi ketemunya ini ya teman-teman. Jadi turunannya adalah 1 min x pangkat min 1. Lalu sehingga kita turunkan, jadinya turun ke bawah, dia jadi min 1 min x pangkat min 2, karena min 1 dikurang 1 min 2, jangan lupa dikali dengan dx nya di belakang, jadi kali min 1. Nah jadi min kali min hasilnya plus, nah jadi hasilnya 1 per 1 min x kuadrat. Lalu baru kita masukkan F turunan pertama 0, karena kan dimintanya dari Taylor. Dari Taylor tuh harus x sama dengan 0, kecuali kalau misalnya kita cuman pakai Maclaurin, cuman sampai fx aja, sampai sini aja oke. Karena dimintanya soalnya dari Taylor, jadi harus kita cari yang F turunan pertama, substitusikan ke 0 dan hasil 1. Nah ini turunan F turunan kedua. F turunan kedua dari 1 per 1 min x. F turunan kedua x nya kita cari dulu. Nah, hasilnya ini, terus lalu kita turunkan, jadinya ini, dan substitusikan ke 0, hasilnya 2. Sama F turunan ketiga, kita cari dulu turunan ketiganya, hasilnya ini, kita turunkan ketemu ini, dan hasil akhirnya ini, baru kita substitusikan ke 0, sama dengan 6. F turunan keempat, sama kita cari juga turunan keempatnya dulu, hasilnya ini, lalu kita turunkan, hasilnya akhirnya ini, lalu kita substitusikan ke 0, hasilnya 24. Nah baru dimasukinlah ke rumus yang ini ya teman-teman. Ini rumus ini, jadi hasilnya ini F0 itu kan berarti sama dengan kalau di sini berarti kan jadinya F pangkat 0 kali 0 X pangkat 0 per 0 faktorial. Nah itu hasilnya 1. Nah yang turunan F turunan pertama 0 ini jadinya kan F pangkat 0 X pangkat 1 per 1 faktorial, hasilnya X, sampai seterusnya. Nah ini bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, ini juga bisa dicoret, jadi hasilnya ini 1 plus x kuadrat ditambah x pangkat 3. Sebenarnya ini yang kayak gininya tinggal kita substitusikan aja sesuai dengan rumus yang ini sama ini, dan menghasilkan ini. Nah gitu. Sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya teman-teman. Soal pembuktian deret Taylor. Nah ini disuruh minta membuktikan dari soal berikut ini. Fx nya itu sama dengan e pangkat x. Ini udah ada hasil akhirnya ini beserta rumusnya ini. Kita suruh buktikan dengan menggunakan deret Taylor. Seperti yang di contoh soal tadi, pertama-tama kita turunkan. Turunan F0 sama dengan E pangkat X itu kan 1 ya, 1. Terus kalau misalnya F turunan pertama dari E pangkat X juga kalau disubstitusikan ke 0 ya 1. Yang kedua juga kalau E pangkat X juga turunannya disubstitusikan ke 0, 1. Yang ketiga juga E pangkat X disubstitusikan 1. Yang keempat juga E pangkat X disubstitusikan ke 0 juga 1, hasilnya sampai seterusnya. Lalu baru kita masukkan ke rumus deret Taylor. Ini deret Taylor rumusnya kan ini ya. Kurang 0 ya di sini. Harus ada 0 ya gitulah. Nah, kita masukin deh tuh. F0 x pangkat 0 per 0 faktorial
Ini sebenarnya di sini tuh 1 ya, karena ini udah ada hasilnya tuh. Jika F-nya 0, 1. Jika F turunan pertamanya 0, 1 juga, berarti ini 1 1 1 1 gitu ya di situ. Dan kalau misalnya ini dihitung pasti bakal hasilnya jadinya begini ya teman-teman. Jadi terbukti kalau ini bisa dibuktikan dengan deret Taylor, dan rumusnya jadi X pangkat N per N faktorial sigma N sama dengan 0 sampai hingga. Terus contoh soal yang kedua ada yang nomor 6. Jadi fx nya itu ada 1 per 1 min X kuadrat sama dengan ini hasil akhirnya nih seperti ini. Nah, seperti yang tadi, yang contoh soal pertama itu, yang soal pembuktian pertama, kita turunkan dulu. Nah, ini fx-nya jadi ini, terus x-nya harus sama dengan 0, dan ini seperti biasa rumus deret Taylor-nya ya. Nah, ini turunannya pertama kita buat dari 0 dulu ya, selalu dari 0 ya teman-teman, biar berurut, karena n-nya kan sama dengan hingga, jadi dari 0 dulu. Nah, kita kalau dari 0 ini tinggal disubstitusiin aja ya teman-teman, maka hasilnya 1, dan tidak usah lagi ya kalau 0 F turunan 0 ya udah ini kan gitu kan. Terus ini baru F turunan pertama, fx turunan pertamanya kita cari dulu kan, x nya tuh tadi dari ini kan 1 min X kuadrat, 1 per 1 min X kuadrat. Nah, turunan pertamanya jadinya ini ketemu, terus kita turunkan hasilnya jadi ini, lalu dihitung, dan hasil akhirnya 2 per 1 min X pangkat 3, dan kita substitusikan ke 0 jadinya 2. Turunan keduanya juga kita cari, turunan keduanya dapat hasilnya ini, terus kita turunkan, ini baru turunan keduanya, terus kita turunkan lagi ya teman-teman, jadi hasilnya ini kita substitusikan ke 0 dan dapatnya ini. Dan ini turunan ketiganya, nah kita turunkan, dapat hasilnya ini, terus kita substitusikan ke 0, dapat hasilnya ini. Dan ini turunan keempatnya, dapatnya ini, kita hitung hasilnya sama dengan 120 per 1 min X pangkat 6. Kita substitusikan ke 0, hasilnya 120 ya teman-teman. Nah, lalu kita masukkanlah ke deret Taylor. Nah, masukin nih. Kan F0 tadi kan 1 kan. Jadi 1 X pangkat 0. Ini kan rumusnya Fn 0. Jadi Fn 0 tuh udah termasuk yang hasil dari ini ya. Nih, 1 tinggal X pangkat 0, 2. Nah, X pangkat 2 per 1. Terus yang F3 kan hasilnya tadi. Nah, salah ya, harusnya F1 nya ketinggalan, F turunan pertamanya ya, harusnya 2 pangkat, oh ini harusnya 2 pangkat ini 1 ya teman-teman, maaf saya salah. Jadi 2 X pangkat 1 per 1 faktorial. Nah, ini kan tadi F turunan 2, ininya 6, hasil F pangkat N nya, jadi masukin 6 X pangkat 2, dan F3 nya tadi adalah F3 nya 24, masukin X pangkat 3 per, dan F4 nya 120. Dan ini kalau semua dihitung bakal hasilnya jadi ini, bisa dicoret-coret, dan hasilnya bakal ini. Dan terbukti kalau ini benar, bisa dibuktikan dengan deret Taylor. Dan itu saja dari saya. Jadi ini adalah materinya tentang fungsi ini, dan itu aja, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.